dengan Dini Aurelia Putri dari kelas 29C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan yang biasanya merupakan titik awal objek atau titik tempat pengamat berada. Objek yang bergerak akan mengalami perubahan jarak serta perubahan posisi yang disebut dengan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh objek, sedangkan perpindahan yaitu panjang lintasan dari posisi awal hingga posisi akhir. Selanjutnya, mengenai kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kelajuan sendiri termasuk dalam besaran skalar. Selanjutnya, mengenai kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Adapun rumus kelajuan dan kecepatan yaitu kelajuan sama dengan jarak per selang waktu, di mana jarak satuannya meter dan selang waktu satuannya sekon. Dan kecepatan rumusnya yaitu perpindahan dibagi selang waktu. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal gerak. Ketika kamu bergerak lurus 70 meter ke timur, lalu berjalan berbalik 30 meter ke barat, maka berapa kecepatan dan kelajuannya? Sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai jarak dan perpindahannya. Jarak yaitu 70 meter ditambah 30 meter sama dengan 100 meter. Sedangkan perpindahannya yaitu 70 meter dikurangi 30 meter sama dengan 40 meter. Setelah mengetahui jarak dan perpindahannya, kita bisa langsung masuk ke rumus kelajuan dan kecepatan. Rumus kelajuan yaitu jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi 100 meter dan waktunya 70 sekon. Jadi 100 meter dibagi 70 sekon yaitu 1,42 meter per sekon. Selanjutnya ke rumus kecepatan yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya 40 meter dan waktunya 70 sekon. 40 dibagi 70 sama dengan 0,57 meter per sekon. Selanjutnya mengenai materi gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan sifatnya memiliki kecepatan yang tetap dan percepatannya sama dengan 0. Adapun gerak lurus berubah beraturan sifatnya yaitu kecepatannya berubah setiap saat dan percepatannya tetap. Langsung saja kita masuk ke rumus GLB atau gerak lurus beraturan. Rumus dari GLB yaitu S sama dengan V kali T. Adapun S-nya yaitu jarak dengan satuan kilometer atau meter. V adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon. Dan T adalah waktu tempuh dengan satuan jam atau sekon. Selanjutnya mengenai contoh soal gerak lurus beraturan. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Adapun yang diketahui di dalam soal yaitu mengenai V yaitu kecepatannya 18 km per jam dan T adalah waktunya 2,5 jam. Yang ditanyakan yaitu mengenai jarak. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Tetapi karena yang ditanyakan adalah S, jadi kita balik rumusnya menjadi S sama dengan V dikali T.
Kita masukkan angkanya, V 18 km per jam dan T adalah 2,5 jam. Jadi hasilnya yaitu 45 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 45 km. Selanjutnya mengenai materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adapun rumusnya ada 3, yaitu ketika rumus kecepatan akhir saat T, Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Yang kedua, rumus perpindahan benda saat T, S sama dengan V0 dikali T tambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Yang ketiga, rumus kecepatan dan jarak. Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 dikali A kali S. Dengan ketentuan, V0-nya adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, Vt-nya adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter. Langsung saja kita masuk ke contoh soal mengenai GLBB. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 25 meter per sekon. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan maksimal percepatan sebesar 1,5 meter per sekon pangkat 2, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Yang diketahui di dalam soal yaitu mengenai kecepatan akhir pesawat adalah Vt sama dengan 25 meter per sekon. Kecepatan awal pesawat tidak diketahui yaitu 0 meter per sekon. Percepatan pesawat yaitu 1,5 meter per sekon pangkat 2. Dan yang ditanyakan yaitu panjang landasan atau S. Kita masukkan ke rumus yang ketiga, yaitu Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali A kali S. Vt-nya kita masukkan 25, V0-nya 0, 2 dikali 1,5, dan yang ditanyakan yaitu S. 25 pangkat 2 sama dengan 3S. S-nya kita majukan, jadi S sama dengan 25 pangkat 2 dibagi 3. S sama dengan 625 dibagi 3, dan jawaban hasil akhirnya yaitu 208 meter. Kita pindah ke materi selanjutnya yaitu mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah kecepatan, mengubah arah, dan mengubah bentuk suatu benda. Gaya lambangnya F, berasal dari kata force, dan satuannya yaitu N atau Newton. Gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Adapun contoh gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya normal, dan contoh gaya tak sentuh yaitu gaya berat atau gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Selanjutnya, jika kita membahas mengenai gaya, tentu saja tidak terlepas dari hukum Newton. Jadi, kita akan membahas mengenai hukum Newton yang pertama dan yang kedua. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Dengan rumus hukum Newton yang pertama yaitu sigma F sama dengan nol, di mana F di sini adalah gaya. Selanjutnya, hukum Newton yang kedua berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Adapun rumus hukum Newton yang kedua yaitu A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan ketentuan sigma F adalah resultan gaya dengan satuan N, F adalah gaya dengan satuan N, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu sebuah benda didorong dengan gaya 200 Newton. Jika massa kubus 40 kg, maka hitunglah percepatannya. Yang diketahui dalam soal yaitu mengenai gayanya adalah F 200 Newton dan massanya 40 kg. Sedangkan yang ditanyakan yaitu A atau percepatannya.
Rumusnya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Namun karena yang ditanyakan yaitu A, maka rumusnya kita balik menjadi A sama dengan F dibagi M. Kita masukkan angkanya, F yaitu 200 dan M-nya 40. 200 dibagi 40 sama dengan 5. Jadi percepatan benda tersebut yaitu 5 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya mengenai materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kita harus mengetahui beberapa istilah berikut. Yang pertama yaitu titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Dan yang ketiga yaitu titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana ada 3, yaitu yang pertama pengukit, yang kedua bidang miring, dan yang ketiga yaitu katrol. Yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi sesuai titik tumpu. Adapun rumus dari pengungkit yaitu F dikali LK sama dengan W dikali LB, atau F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Dengan ketentuan F-nya adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, W adalah beban dengan satuan Newton, LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter, dan LB adalah lengan beban dengan satuan meter. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Saat menggunakan pengungkit, sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itu disebut juga sebagai keuntungan mekanis, yang dirumuskan sebagai Km sama dengan W per F atau LK per LB. Selanjutnya, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Dapat kita perhatikan pada gambar yang saya tampilkan, yaitu bidang miringnya yaitu S. S adalah panjang papan, F adalah gaya yang diberikan, H adalah tinggi papan, dan W adalah bebannya. Dengan persamaannya yaitu F dikali S sama dengan W dikali H. Selanjutnya, pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata, katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contoh katrol tetap bisa kita lihat pada gambar. Berdasarkan gambar, O di sini berperan sebagai titik tumpu, B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB adalah lengan beban dan OA adalah lengan kuasa. Adapun keuntungan mekanis dari katrol tetap dengan rumus Km sama dengan W dibagi F. Yang kedua yaitu katrol bergerak.
Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contoh katrol bergerak yaitu pada gambar. Berdasarkan gambar, B berperan sebagai titik tumpu, O sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, BO adalah lengan beban dan BA adalah lengan kuasa. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah dua, karena beban ditopang oleh dua tali. Yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa kita lihat dari banyaknya tali yang digunakan. Contoh katrol majemuk yaitu seperti pada gambar. Katrol majemuk yang saya perlihatkan terdiri dari dua katrol bergerak dan satu katrol tetap. Ketiga katrol dihubungkan oleh sebuah tali sedemikian rupa sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor yang ada pada gambar. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal mengenai pesawat sederhana. Contoh soal yang pertama yaitu Bayu dan Nada bermain jungkat-jungkit seperti pada gambar. Jarak antara Heri dan titik tumpu adalah 30 cm. Jika massa Heri dan Nada berturut-turut 20 kg dan 25 kg, maka tentukan jarak Nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Jadi yang diketahui dalam soal yaitu LH adalah jarak antara Heri dengan titik tumpu, MH adalah massa Heri, dan MN adalah massa Nada. Dan yang ditanyakan yaitu jarak Nada dengan titik tumpu. Dapat kita lihat pada persamaan ini, WH dikali LH sama dengan WN dikali LN. Karena W-nya di sini belum diketahui, jadi kita masukkan rumus W yaitu M dikali G. MH dikali G dikali LH sama dengan MG, MN dikali G dikali LN. Kita masukkan angkanya yaitu 20 dikali 10 dikali 30 sama dengan 25 kali 10 dikali LN. LN-nya kita majukan, jadi LN sama dengan 6000 dibagi 250, yaitu LN sama dengan 24 cm. Jadi, jarak nada dengan titik tumpu yaitu 24 cm. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah soal mengenai bidang miring. Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke atas rak setinggi 1,2 meter. Agar tidak terlalu berat memindahkan kardus tersebut, Pak Seno mengambil sebuah papan sepanjang 150 cm untuk dijadikan bidang miring. Untuk memindahkan kardus tersebut, gaya yang dibutuhkan Pak Seno hanya 400 Newton. Tentukan berat kardus yang dipindahkan. Yang diketahui dalam soal yaitu gaya yang digunakan 400 Newton, H yaitu panjang bidang miring 1,2 meter, dan S adalah jarak antara kardus dengan rak yaitu 150 cm, kita jadikan meter yaitu 1,5 meter. Yang ditanyakan yaitu F. Yang ditanyakan yaitu W. Mohon maaf, di dalam layar yang saya tampilkan yaitu salah, di situ yang benar adalah W. Kita masukkan ke dalam rumus, F dikali S sama dengan W dikali H. Karena W yang ditanyakan, jadi kita balik rumusnya menjadi W sama dengan F dikali S per H. Kita masukkan angkanya, 400 dikali 1,5 dibagi 1,2 sama dengan 500 Newton. Jadi, berat kardus tersebut adalah 500 Newton. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal yang ketiga, yaitu mengenai katrol. Perhatikan gambar katrol berikut. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut? Dari gambar bisa kita ketahui berat papan yaitu 20 Newton. Sedangkan yang ditanyakan yaitu gaya kuasanya.
Katrol yang saya tampilkan merupakan jenis katrol bergerak. Keuntungan mekanis katrol bergerak yaitu 2, sehingga gaya kuasanya dapat dirumuskan sebagai F sama dengan W dibagi Km. W-nya yaitu 20 Newton dan keuntungan mekanisnya yaitu 2. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 Newton. Jadi gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut yaitu 10 Newton. Baiklah, itu saja untuk